Ya, pemirsa, 25 provinsi di Indonesia diprediksi akan diguyur hujan lebat, angin kencang, disertai petir dan kilat akibat adanya siklon Lion Rock Kompasu. Selain itu, diprediksi akan terjadi peningkatan tinggi gelombang laut di sejumlah wilayah perairan di Indonesia. Lalu bagaimana kesiapan BMKG dan lembaga pemerintah terkait lainnya mengantisipasi dampak siklon Lion Rock dan Kompasu di tanah air? Kita akan membahasnya bersama Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab. Ya, terima kasih Pak Fahri sudah bergabung di Prime Time. Pak Fahri, kita ingin mendengarkan dulu apa sih sebenarnya siklon Lion Rock atau badai Lion Rock dan Kompasu ini, Pak? Ya, jadi fenomenanya namanya siklon tropis ya, atau badai tropis. Nah, tiap siklon tropis itu punya nama, ya, sama seperti manusia punya nama gitu ya. Ini juga siklon tropis. Setiap siklon tropis diberi nama. Ya, nah saat ini namanya adalah Lion Rock dan satu lagi Kompasu. Itu yang memberi nama Pusat Peringatan Dini Siklon Tropis Tokyo ya. TCWC Tokyo. Yeah. Nah, siklon tropis adalah fenomena atmosfer yang terjadi di laut. Karena adanya tekanan udara yang sangat rendah di pusatnya, kemudian terjadilah perputaran angin, sehingga terjadi perkumpulan massa udara yang menyebabkan jadinya hujan dan angin kencang. Berapa cepat ini untuk siklon Lion Rock dan juga Kompasu ini, Pak? Angin di sekitar pusatnya ya, angin di sekitar pusatnya itu sekitar 40 knot atau sekitar 80 km per jam. Saat ini posisinya kalau Lion Rock ada di Laut Cina Selatan, ya, bergerak ke arah barat menuju ke Cina. Kalau Kompasu di Samudra Pasifik bagian barat itu bergerak ke barat menuju ke Filipina. Ya, prediksinya akan tiba atau sampai ke Indonesia ini berapa lama lagi? Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Siklon tropis Lion Rock dan Kompasu tidak akan masuk ke Indonesia. Oke, tidak akan masuk ke Indonesia. Tidak akan masuk ke Indonesia. Dia bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Saat ini kan posisinya di Laut Cina Selatan ya. Itu untuk Lion Rock itu sekitar 1.400 km, maaf, sekitar 1.800 kalau yang Kompasu sekitar 1.400 km di utara Tahuna. Dia bergerak menjauhi wilayah Indonesia dan tidak akan masuk ke Indonesia. Itu ya yang perlu kami tegaskan. Siklon tropis kan hidup dan bergerak ya, dia punya periode tumbuh, matang, dan punah. Nah, selama periode hidup itu dia bergerak di atas lautan, tapi selalu menjauhi ekuator, jadi tidak akan masuk ke Indonesia. Itu yang perlu kami tegaskan. Yang terjadi di Indonesia adalah dampak tidak langsungnya ya, ekor-ekornya aja. Dampak tidak langsung ya, apa saja dampaknya, Pak? Ya, dampak tidak langsung karena adanya siklon ini, maka ada daerah pertemuan angin di wilayah Indonesia yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Itu kalau dari Lion Rock itu di dampak tidak langsungnya berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu di Aceh. Kemudian kalau dari siklon Kompasu dampak hujannya itu di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Ya, apa yang membedakan antara siklon Lion Rock dan juga Kompasu ini dibanding dengan siklon-siklon lainnya, Pak? Ya, jadi gini, di seluruh dunia itu ada 7 daerah pertumbuhan siklon ya. Termasuk di utara itu di Samudra Pasifik yang tempat sekarang Kompasu tumbuh ya, kemudian di Laut Cina Selatan, dan di selatan Indonesia ada di Samudra Hindia bagian tenggara, itu utara Australia. Nah, saat ini di bulan Oktober ini memang musim pertumbuhan siklon di utara, gitu ya. Nanti mulai November sampai April pertumbuhan siklon di selatan, di Samudra Hindia ya, itu antara November sampai April. Mungkin kita ingat bulan April tahun lalu siklon tropis Roja ya di NTT. Nah itu bulan April kan terjadi ketika memang musim siklon di selatan. Bedanya siklon di utara Indonesia dan di selatan Indonesia. Kalau siklon di utara Indonesia posisinya jauh dari Indonesia, dampak tidak langsungnya itu umumnya di Indonesia bagian utara, gitu ya. Nah, tapi kalau siklon di selatan, di utara Australia atau di selatan Indonesia itu biasanya jaraknya relatif lebih dekat dengan wilayah Indonesia. Bahkan seperti kejadian Seroja kemarin,
tahap awal tumbuhnya itu di Indonesia, gitu kan, di Laut Timor, di Laut Sau, gitu ya. Nah, tapi kemudian bergerak menjauhi Indonesia. Jadi bibit-bibitnya dari Indonesia, kemudian bergerak menjauhi Indonesia. Itu bedanya dengan utara dan selatan. Oke, nah daerah-daerah yang harus waspada terkait dengan dampak tidak langsung dari siklon Lion Rock dan juga Kompasu ini, daerah mana saja kalau di Indonesia, Pak? Iya, kalau yang terdampak tidak langsung dari Lion Rock ini Aceh, Sulawesi Utara, Maluku Utara, ya, kemudian Kalimantan Utara. Nah, tapi selain karena adanya siklon tropis ini, ya kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga masih perlu diwaspadai di wilayah lain, gitu ya. Mulai dari Aceh, hampir seluruh Sumatera, ya, kemudian Jawa Barat, Banten, ya, kemudian Kalimantan, hampir seluruh Kalimantan, dan Sulawesi, Maluku. Itu karena dampak lain, ya, bukan karena siklon. Oke, nah kita tahu bahwa hari ini ada banjirop di Medan, di Belawan tepatnya. Apakah ini artinya dampak tidak langsung dari siklon ini sudah terjadi di Indonesia? Iya, kalau rob itu penyebabnya adalah fenomena astronomi, ya, karena pasang surut, ya. Bukan karena fenomena meteorologis, ya. Tapi kondisi bisa diperparah juga kalau gelombang laut lagi tinggi, gitu ya. Ketika gelombang laut tinggi terjadi pasang, nah itu akan kumulatif dampaknya. Nah, apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang akan terdampak atas dari siklon Lion Rock dan juga Kompasu ini? Iya. Selain dampak terhadap kondisi hujan, ya, dengan intensitas sedang hingga lebat, tentu kalau hujan yang perlu kita waspadai adalah dampaknya terhadap bencana hidrometeorologi. Banjir bandang, longsor, ini yang perlu diwaspadai. Ya, kita mulai dari lingkungan kita dulu masing-masing, ya, mungkin, ya, saluran air gitu, dalam kondisi bersih. Nah, kemudian dalam skala yang lebih luas, pemerintah baik pusat maupun daerah memastikan sungai-sungai dalam kondisi siap untuk menerima dan mengalirkan air. Nah, kemudian yang kedua, dampak tidak langsung juga adalah gelombang, ya, gelombang laut. Nah, ini yang perlu menjadi kewaspadaan juga, terutama di Laut Natuna Utara, kemudian di perairan utara Halmahera. Nah, ini aktivitas transportasi laut mungkin perlu menjadi kewaspadaan. Oke, nah selain transportasi laut, apakah transportasi udara juga akan mengalami kendala juga, begitu, Pak? Ya, kalau kaitannya dengan siklon Lion Rock dan Kompasu, tentu di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan, ya, penerbangan juga perlu waspada, seperti di Maluku Utara, Sulawesi Utara, Aceh, ya, Kalimantan bagian utara, itu perlu menjadi kewaspadaan. Oke, tindakan koordinasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh BMKG terkait dengan adanya siklon Lion Rock dan juga Kompasu ini? Ya, BMKG senantiasa mendiseminasikan informasi kami ke berbagai pihak, ya, baik itu pemerintah maupun masyarakat secara umum, ya. Kami berkoordinasi erat dengan BNPB, baik itu di level pusat maupun di daerah. Kantor-kantor BMKG di seluruh Indonesia berkoordinasi secara intens dengan BPBD, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten. Jadi koordinasi kami lakukan baik di level pusat maupun di level daerah. Oke, terakhir Pak Fahri, kira-kira siklon Lion Rock dan juga Kompasu ini diprediksi akan berlangsung berapa lama? Iya, untuk Lion Rock diperkirakan tanggal 11 selesai, ya, itu dia akan masuk ke daratan Vietnam. Jadi diperkirakan akan punah. Karena siklon tropis ini kan energinya adalah uap air, ya. Uap air itu kan dihasilkan dari suhu muka laut yang hangat. Jadi ketika masuk daratan, uap air berkurang, maka siklon akan punah. Untuk Lion Rock diperkirakan akan punah pada tanggal 11 Oktober. Kemudian untuk Kompasu sampai dengan tanggal 14 itu masih hidup. Diperkirakan akan punah antara 15 atau 16 Oktober di sekitar Cina atau Vietnam. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fahri atas penjelasannya. Selamat kembali berakhir pekan. Terima kasih.